Apa yang melatar belakangi lahirnya gerakan reformasi? Pada masa Orde Baru, pemerintahan berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat. Tetapi, kemajuan pembangunan ini tidak merata. Hal ini tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah. Justru wilayah yang mengalami kemiskinan adalah wilayah yang menjadi penyumbang devisa negara, seperti Riau, Kalimantan, dan juga Papua. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia ke tingkat 600 US dollar pada tahun 1980-an. Kemudian ditingkatkan lagi sampai 1.300 US dollar pada 1990-an. Tetapi kebijakan pemerintah Orde Baru yang hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan para pejabat Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik membuat tidak banyaknya ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Hal-hal tersebut mendorong rakyat untuk melakukan gerakan perubahan. Gerakan demokrasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang di negara-negara Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah Indonesia pun berubah karena adanya krisis moneter ini. Yang pertama berada pada posisi 2.500 per 1 dolar menjadi 17.000 per 1 dolar pada bulan Januari 1998. Kondisi ini menyebabkan jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar. Dan selain hal itu juga kenaikan harga barang pokok tidak terkendali. Hal-hal tersebut diperparah dengan terkuaknya praktek korupsi dan kolusi dan nepotisme di kalangan para pejabat pemerintah. Puncaknya pada Mei 1998 yang dimana terjadi demonstrasi berskala besar oleh mahasiswa di seluruh bagian Indonesia. Ada pula tuntutan mahasiswa dalam aksinya, yaitu penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, korupsi, kolusi, dan nepotisme, menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Ringkasan dari nomor 1 ini adalah, pertama, yang melatar belakangnya adalah kemajuan pembangunan ini tidak merata. Berarti poin pertama, kemajuan pembangunan tidak merata. Yang kedua, kebijakan pemerintah Orde Baru hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan para pejabat Indonesia. Yang ketiga, tidak banyaknya ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Yang keempat, krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Yang kelima, jatuhnya bursa saham dan bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar. Terus diperparah lagi dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada pula tuntutan mahasiswa, yaitu penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, korupsi, kolusi, dan nepotisme, menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya.